Baik, kita akan melanjutkan materi ke bagian pemodelan ya, pemodelan untuk geomagnetik. Nah, oke, baik. Mungkin materinya sebagian Anda sudah pelajari ketika belajar di teori potensial berkaitan dengan medan dipol ya. Jadi kalau kita belajar di geomagnetik ya kita menggunakan ilustrasi kurang lebih sebagai berikut. Jadi ini ada ilustrasi dari pendekatan bentuk bumi, dan bentuk bumi itu kita anggap sebagai magnet raksasa. Ya, di sini kita coba modelkan yang paling sederhana dengan single dipole ya. Jadi kurang lebih medan magnet raksasa tersebut uh, sebagai single dipole. Jadi ada dua kutub atau dipole ya. Ya biasanya kita bisa kenal ada kutub utara atau kutub selatan begitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang utara ada di bagian sini, selatan di bagian sini. Sementara utara geografik, north geografiknya ada di sini, south geografiknya ada di sini. Kemudian menggunakan konvensi penggambaran dari garis-garis gaya magnetik, kita bisa melihat kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan di permukaan bumi, kita memiliki variasi dari garis-garis gaya magnetik tersebut. Jadi kalau kita perhatikan juga, ini beberapa contoh ilustrasi gambar yang lain kurang lebih cukup seragam bahwa konvensinya seperti ini untuk keadaan medan magnetik yang saat ini. Ya, kurang lebih ini ilustrasi dari medan magnetik atau geomagnetik. Nah, dari sini kalau kita perhatikan di setiap permukaan, karena ada variasi arah dari garis gaya, ya kita nanti berhubungan dengan geomagnetic elements atau elemen-elemen geomagnetik. Jadi setiap titik permukaan itu nanti kalau kita jabarkan akan memiliki beberapa komponen. Sebagai ilustrasi di sini mudahnya, kalau kita melihat satu titik di permukaan di sini, kita akan memiliki komponen X yang di sini ditunjukkan ke arah northing atau ke arah utara. Kemudian ada komponen Y yang ke arah east atau timur. Kemudian ada komponen Z ke arah vertikal, dan ada komponen total atau F. Tadi sudah kita bahas yang komponen X, Y, Z, kemudian F. Jadi medan total, komponen total. Kemudian ada lagi yang lain adalah komponen H, horizontal. Berarti di sini mempertimbangkan adanya komponen X dan Y juga kan. Kemudian ada sudut D dan sudut I. D itu deklinasi, I itu adalah inklinasi. Jadi kurang lebih kalau kita perhatikan ada utara geografik, ya ini northnya adalah north geografik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti simpangan terhadap sudut utara, sudut simpangan antara arah utara geografik dengan komponen horizontal dari medan magnetiknya itu adalah deklinasi, sedangkan yang inklinasi itu adalah sudut antara komponen horizontalnya dan komponen totalnya. Nah, karena kita punya ilustrasi seperti ini, dan kalau kita coba gunakan garis bantu, kurang lebih bentuknya seperti kotak seperti ini. Jadi kita memiliki hubungan untuk kondisi tiga dimensi ini, dan kita bisa mendapatkan hubungan beberapa komponen tersebut. Elemen-elemen geomagnetik ini misalkan ada, kalau kita coba sarikan ada 7. Jadi kita bisa mendapatkan hubungan antara komponen X ini ketika kita mengetahui ada komponen total, ada inklinasi dan deklinasi dengan hubungan seperti ini. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan komponen Y, kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Sedangkan komponen Z adalah seperti ini, mungkin cukup dari komponen total dan inklinasi saja. Kalau kita coba menghubungkan antara komponen total dengan komponen X, Y, Z, kita punya hubungan seperti ini. Kemudian ada hubungan yang lain yang mungkin saling melengkapi. Jadi kalau ini sudah bisa kita dapatkan, sebenarnya yang lainnya bisa kita ketahui.
Tapi kalau suatu ketika hanya diketahui kondisi tertentu saja, mungkin kita bisa melihat hubungan secara trigonometri. Nah, kita bisa mendapatkan juga sudut deklinasi itu ketika kita mengetahui komponen Y dan komponen X misalkan. Kemudian kita juga bisa mengetahui sudut inklinasinya ketika kita mengetahui komponen Z, komponen X, dan komponen Y. Nah, dari sini mungkin persamaannya bisa dipahami dan Anda bisa melakukan latihan perhitungan kalau misalkan nanti kita punya data. Kita nanti coba tunjukkan. Nah, sebagai ilustrasi mungkin di buku teks saya coba ambilkan dari gambar yang buku teks yang cukup lama ya. Jadi mungkin ini ilustrasinya. Kalau kita melihat biasanya ada ilustrasi terkait dengan medan magnetik pada waktu tertentu, misalkan pada tahun misalkan 1975 atau 1995, saya lupa ini tahun berapa gitu ya. Terus kemudian ada garis-garis kontur. Nah, biasanya itu kalau kita bicara geomagnetik ada penjelasan berkaitan dengan medan total atau misalkan ada inklinasi atau deklinasi. Jadi ada variasi dari garis kontur tersebut. Nah, itu biasanya juga bisa Anda dapatkan ketika kemarin mencoba mengecek ke kalkulator IGRF kemarin. Sebagai contoh datanya, misalkan dari kalkulator IGRF kita punya model seperti atau tabel seperti ini, data tabelnya seperti ini. Jadi pada suatu titik misalkan kita punya koordinat 7,5 lintang selatan, kemudian bujur timurnya 109,6. Elevasinya mungkin yang dekat mean sea level. Kemudian tanggalnya pada tahun 1999. Nah, ini pada satu titik tanggal 2 Juni ya. Jadi di sini kita mendapatkan informasi deklinasinya pada kisaran 0,9 derajat, inklinasinya minus 33,8 derajat. Komponen horizontal berada pada besarannya 37,600 nanotesla. Kemudian komponen north itu berarti yang X ya. Kalau horizontal tadi yang H, yang north ini berarti 37 ribuan 500 nanotesla, 37.598 nanotesla. Dari data ini kita juga bisa melihat yang komponen is komponen atau yang komponen Y di sini 620 nanotesla. Kemudian komponen vertikalnya adalah negatif 25.206 nanotesla, ini yang negatifnya. Dan total fieldnya berarti yang komponen F ini, komponen ya total field itu adalah sekitar 45.269 nanotesla. Ini di salah satu contohnya. Kalau kita perhatikan di sini terkait dengan posisi lintang, di sini bagian belahan bumi selatan. Sebagian besar atau tidak semuanya ya, tapi mungkin sebagian besar belahan bumi selatan itu berhubungan dengan inklinasi negatif. Sebaliknya kalau bagian utara, northern hemisphere itu yang north lintang utara biasanya cenderung mendekati inklinasi positif meskipun tidak semua. Nah, dari sini kita akan mendapatkan yang inklinasi negatif biasanya berkorelasi juga dengan komponen vertikalnya yang nilainya negatif. Sedangkan kalau misalkan positif ini nanti mungkin akan memberikan hasil yang positif. Nah, ini nanti bisa dicek dari perhitungan seperti ini. Sebagai contoh misalkan kalau kita mengetahui contohnya misalkan hanya 3 data. Nah, misalkan yang ini saya coba tutup seperti ini misalkan. Jadi kita punya komponen X, komponen Y, kemudian komponen Z dan komponen F. Nah, mungkin kita bisa menentukan komponen horizontal, sudut deklinasinya dan inklinasi. Nah, sebagai contoh di sini sudut deklinasi itu ada persamaan ini bisa digunakan. Nah, tapi bisa juga digunakan persamaan yang bagian atas, misalkan mencoba menghitung deklinasinya dari arcus sinus yang ini atau dari arcus cos yang dari sini. Nah, itu nanti kemungkinan ada 3 variasi jawaban dan biasanya itu berbeda pada orde di pembulatan desimalnya. Demikian juga yang inklinasi juga bisa diperoleh dengan misalkan ada 4 cara. Demikian juga komponen yang lain bisa diperoleh dengan beberapa cara karena persamaan ini berhubungan, tapi berkemungkinan akan memberikan hasil
pembulatan yang sedikit berbeda. Ya,